Malam ini kita masuk sifat yang kelima adalah sifat yang kelima, masih sifat salabiyah, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Di pertemuan yang telah lewat kita membahas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Malam ini insyaallah kita membahas sifat Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Kembali kita mengingat-ingat bahwasanya sifat-sifat Allah itu sangatlah banyak dan tidak terhitung banyaknya. Cuman yang wajib bagi orang-orang yang beriman mengetahui 20 sifat. Malam ini kita masuk kepada sifat yang kelima. Jadi sifat Allah itu kada hanya 20, banyak tak terhitung. Cuman wajib bagi kita ini aja. Ya, nang ini kan. Ya kalau bisa kada hafal, bisa kada ingat, apalaginya banyak benar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fi daraini amin. Di sini musannif berkata, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, bahasa Arab artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Arti qiyamuhu ta'ala, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya alla yakuna qa'iman binafsih, artinya bahwa tiada berdiri ia dengan sendirinya. Mustahil ia tiada berdiri dengan sendirinya. Allah tadi mustahil ada berdiri sendirinya. Dalilnya innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Qur'annya ini dalil naklinya, dalil Qur'annya, artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya daripada sekalian alam. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allah tidak berhajat, Allah tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Artinya berdiri sendiri tak? Allah tidak bergantung, Allah tidak berhajat kepada siapapun, kepada apapun. Lain halnya makhluk. Kalaunya makhluk bergantung kepada sesuatu, makhluk ini wajib bergantung kepada Allah. Kalaunya Allah tidak berhajat, tidak bergantung kepada siapapun, kepada apapun, kepada sesuatu nih. Alam ini kan sesuatu, kepada alam nih. Artinya sidin berdiri sendiri. Amunnya misalnya Allah itu berhajat kepada sesuatu, kepada alam ini, berarti ada nang harap daripada Allah, sama lawan kita. Allah tuh misalnya berhajat kepada kita, berhajat lawan alam semesta ini, berarti sama lawan makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak patut kita jadikan Tuhan dan tidak pantas untuk kita sembah. Man Allah sama aja lawan kita. Artinya sidin berhajat pula, berhajat lawan makhluk, berharap misalnya makhluk menyembah sidin, berharap makhluk memuji sidin. Maka Allah tidak patut untuk kita jadikan Tuhan dan tidak pantas untuk kita sembah. Wajib bagi Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat dan bergantung kepada sesuatu apapun. Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Fatir angka 15 kalau kata hilaf. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah
wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Kayanya Allah bukan seperti kayanya kita. Misalnya orang bukan kayanya seperti manusia. Kekayaan Allah itu bukan sidin banyak diisi duit, bukan sidin banyak diisi emas. Kekayaannya Allah, sidin saking kayanya Allah, sidin tidak berhajat kepada sesuatu, sidin tidak berhajat kepada semua duit, emas, apa segala, sampai sidin tidak berhajat kepada makhluk. Kalau kayanya manusia, ya kalau banyak duit. Kayanya Allah ada kaya itu. Saking kayanya Allah, sidin tidak memerlukan lagi bantuan daripada makhluk. Nah, namun kita masih kaya, kita masih berharap lawan duit, lawan orang. Kayanya Allah ada perlu itu, saking kayanya Allah. Jadi jangan salah paham, kayanya Allah itu bukan kaya banyak sini bisi duit, ada kayak itu. Jadi kayanya Allah, saking kayanya Allah itu, sidin saking kayanya tidak berhajat dan bergantung kepada alam semesta ini. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling sugih, yang paling kaya. Jadi ada suatu hari cerita Nabi Sulaiman, sidin mengumpulkan semuaan bala tentara sidin, jin, manusia, semuanya dikumpulkan sidin untuk mengolah apa? Menyediakan makanan. Bahwa sidin hendak mengasih makan, memberi makan kepada semua makhluk, dari jin, manusia, sampai binatang. Orang sugih, orang kaya, Nabi Sulaiman. Jadi dikerahkan sini semua tentara, bala tentara sidin untuk menyiapkan itu. Setelah selesai, sudah siap, sidin menyediakan makanan tadi. Lalu Allah betampai, dikeluarkan oleh Allah satu ekor ikan daripada dasar laut, ikan besar, habis dimakan ikan tadi. Makanan yang sedang disediakan yang liwar banyaknya, belum sempat lagi makhluk yang lainnya memakan, sudah habis. Dapatnya satu ekor ikan aja, habis. Itu pun setelah ikan tadi habis memakan. Di dalam cerita, di dalam riwayat, bahwasanya ikan itu mengadu kepada Allah, bahwasanya jika bahasa kita, ya Allah, ulun belum kenyang. Ulun belum kenyang, maka liwar banyak sudah. Kalau kan persiapannya ini untuk menjamu semua makhluk, berarti kan gampang-gampang persiapannya. Dari jin, manusia, binatang, habis disediakan makanannya oleh Nabi Sulaiman. Baru dapat satu ekor ikan yang Allah keluarkan dari dasar laut, habis dimakan. Itu kekayaan Nabi Sulaiman. Kawasin menjamu, tapi dapatnya ikan yang Allah jahirakan, habis. Artinya, pahamnya, ya, masih berhajat. Nabi Sulaiman itu masih berhajat, apalagi kita nak ada Nabi nih. Kekayaan sidin itu enggak ada apa-apanya dengan kekayaan Allah. Makanya kita coba mengadu, meminta, berhajat hanya kepada Allah. Jangan berhajat kepada sesuatu, jangan berhajat kepada makhluk. Berhajat, mengadu, meminta hanya kepada Allah. Jangan mengadu, jangan berhajat lawan makhluk, jangan berhajat kepada manusia.
coba aja kayak apa pada hajatan manusia. Misalnya ada apa keperluan kita apa sakit, dia minta tolong lawan manusia, yalah mengangkat mesin berat minta tolong lawan manusia, disuruh hanya berhajat kepada Allah. Ada apa-apa kesusahan minta tolong lawan manusia, yalah kayak itu kalah mun kayak itu aja kada kau aku jar bukan minta tolong lawan manusia. Nah di sini kita buka sedikit pinandui manusia itu tadi, mampukah manusia itu mendinding Allah Ta'ala? Mampukah makhluk alam semesta ini mendinding Allah Ta'ala? Orang yang menciptakan manusia itu, orang yang menciptakan alam semesta ini, kada mampu. Artinya kita jangan terhenti di orangnya, terhenti di barangnya, tembusangan. Sudah kita ketahui bahwasanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yalah Allah yang menciptakan kamu termasuk alam semesta ini dan apa-apa yang berlaku dan berbuat di alam semesta ini kada ada yang lain semata-mata perbuatan Allah. Tembusangan artinya kita minta pertolongan itu lawan manusia itu pada apa-apa juga. Tembusangan hakikatnya bahwasanya nama menolongi itu adalah Allah Ta'ala, yalah jangan henti di orangnya. Ada juga muka itu jangan. Aduh sahabat terima kasih hailan manusia. Misalnya kita ditolong orang atau diantari orang makanan. Nah di orang makanan yalah ada rezeki sedikit, masakan enak kasih kita. Terima kasih ya Allah, yalah orang yang dia nomaan tadi dia ucapin terima kasih, kesalah pulang ada diantari orang lagi dia ya supaya karena jadi kita berterima kasih. Misalnya Abah Rahman memberi ulun duit, mudah-mudahan ya sin banyak berduit amin. Jadi dia terima kasih Abah Rahman, yalah mudah-mudahan pian berkah rezekinya tambah banyak, pian tambah sehat, yalah makanya disuruh kita minta tolong, disuruh berterima kasih hanya kepada Allah. Ya berterima kasih awan Abah Rahmah. Abah Rahmah ini kada mampu mendindingi Allah. Yalah. Bukannya juga Allah itu berwasilah, ada juga. Kalau panjar Allah memberi rezeki kepada ulun meliwati Abah Rahmah, salah juga. Ada yang kayak itu. Amun Allah berwasilah minta tolong kepada Abah Rahmah mengantarakan rezeki kepada ulun, berarti Allah ada kuasa. Berarti sini kada mampu sama lawan kita. Berarti sini berhajat, bergantung kepada manusia. Yalah Abah Rahmah lah ya Tuhan, misalnya berpandangan Tuhan ya julungakanlah nyawan akhir. Berarti Allah ada kuasa berhajat sini kepada makhluk sama lawan kita. Kadang kayak itu. Jadi misalnya ada orang bertanya tentang ainullah, di mana Allah? Nang Allah nang berdiri sendiri tadi, di mana sidin? Nang sidin nang kada berhajat kepada makhluk tadi, nang sidin kada bergantung kepada makhluk itu tadi. Maka jawabannya Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Amun Allah misalnya di atas, berarti Allah berhajat kepada atas. Amun misalnya Allah di bawah, berarti Allah berhajat kepada alam, berhajat kepada bawah. Amun Allah ada di kiri, berarti Allah berhajat kepada alam. Allah di kanan, berarti Allah berhajat kepada alam. Allah di belakang, di muka, sama. Maka Allah kada bergantung, kada berhajat kepada alam semesta ini. Jadi misalnya orang di mana Tuhan? Ya, berarti orang bertanya di mana Tuhan?
orang bertakun tempat. Jadi jawabannya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Amun orang bertanya di mana Allah, berarti orang bertakun tempat. Sedangkan Allah kada berhajat kepada tempat. Amun Allah berhajat kepada tempat, sama dengan makhluk, sama dengan diri kita. Berarti ada yang lebih hebat daripada Allah. Mbah kayak apa aja? Allah muhitum bil alamin. Allah meliputi semesta sekalian alam. Artinya sih kada di atas, kada di depan, kada di bawah, kada di muka, kada di belakang, kada di kiri, kada di kanan. Ini meliputi semesta sekalian alam. Liput, tahu lah liput, tahu lah liput, meliputi semesta sekalian alam. Itu jawabannya. Kamu takun di mana Allah ya, di mana Tuhan. Orang bertakun di mana itu berarti bertakun tempat. Sedangkan Allah ada berhajat kepada tempat. Tempat yang berhajat kepada Allah. Allah meliputi semesta sekalian alam. Bahkan dikatakan lagi Allah Tuhan tuh. Nih kita inilah dekat kalau dengan orang teher. Allah lebih dekat daripada orang teher. Ya, dekat urat leher ini Allah lebih dekat daripada urat leher. Kadidata antara kalau mata yang putih dan hitamnya ini kan ada masih antaranya, ada masih antaranya. Kalau Allah ada muhit, ngaran muhit liput, meliput. Itu muhit. Anggaplah ini nah, meja ini nah. Meja ini alam. Yalah, kayu meliputi sekalian meja. Yalah, ya kan? Kayu meliputi sekalian meja. Mah, liput kalau kayu aja semua ada. Kayu meliputi sekalian meja. Adalah antaranya kayu dan meja nih yang bertakon dah. Adalah hadnya, apa batasannya? Adalah kawalan dipisah-pisah kayu dan meja ada bisa. Hancur biar tetap baik, biar hancur juga nanti cencang tetap ada bisa kayu. Paling mejanya nah hancur ngarannya. Nah, muhit meliputi semesta sekalian alam, meliputi kayu akan sekalian meja. Nah. Makanya di Quran ada apa di Quran tuh? Ar-Rahman alal arsyistawa. Quran nih Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah bersemayam, yalah, bersemayam di atas aras. Duduk Allah kemudian di tahta di atas aras. Quran nih Allah bersemayam di atas aras. Berarti Allah bertempat dia lah. Pahamnya tuh ada nangka itu pahamnya salah. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas aras. Pahamnya Allah bersemayam di atas aras. Bukan Allah itu bertempat, bukan Allah itu berdiam di atas aras itu ada. Kalau Allah bertempat berarti Allah berhajat dan bergantung kepada tempat. Sama lawan makhluk, sama lawan kita. Kita membahas ini nah Quran lah. Allah bersemayam di atas aras tadi. Amun Allah berdiam sini di atas aras sana, berarti Allah bertempat, bergantung, berhajat lawan aras. Nah, berarti ada yang harap pada Allah aras tadi.
Tadu aja kau ada kawal lagi kita betuhan sidin mesti bergantung kepada aras sama lawan kita, sama lawan makhluk yang lainnya. Nang butuh tempat itu kita. Allah ada berhajat tempat. Yang butuh Allah itu aras, bukan Allah yang butuh aras. Aras yang butuh Allah. Makhluk yang butuh Allah. Alam ini yang butuh Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Allah berdiam di atas aras. Bersemayam itu bukan berdiam di sana. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat lawan alam. Kan masih wallah lain daripada Allah makhluk karena termasuk diri kita. Allah kan berhajat. Seandainya sepakat jin, manusia dan semua makhluk di alam semesta ini sepakat rapat kita yang sembah itu sepakat, ada kesepakatan. Artinya kita ada menyembah lagi lawan Allah, ada sapatuh lagi lawan Allah. Apakah itu merugikan Allah? Kada. Apakah itu mengurangi kemuliaannya Allah? Tidak. Misalnya kita nih jin manusia ada betuhan sidin, ada taat lawan sidin. Apakah sidin rugi? Apakah sidin ambih jadi Tuhan? Kada. Tetap sidin Tuhan. Disembahkah? Kadakah? Tetap sidin Tuhan dan kada mengurangi akan kemuliaan sidin. Kalau pak aku hendak lagi sembahyang yang sidin ambih jadi Tuhan. Aku hendak lagi taat lawan sidin yang sidin ambih jadi Tuhan. Yang sidin rugi. Nah rugi siapa? Kita. Allah kan berhajat kita ini beribadah lah, adakah? Sembahyang gak adakah? Allah kan perlu itu. Tetap sidin Tuhan dan kada mengurangi lawan kemuliaan sidin. Sepakat kita nih seduniaan ada bertuhan Allah lagi, rugi ke Allah? Tidak. Berkurangkah kemuliaan Allah? Kada. Lain kisahnya orang sembahyang sama aja juga nih modelnya. Aku jar hendak membunguli imam sembahyang berjamaah. Aku jar hari ini hendak membunguli imam sembahyang. Jurang kayak apa? Kamu cara membunguli imam? Aku sembahyang kada wudu ya. Sembahyang kada wudu membunguli imam jar. Siapa yang rugi? Aku dihendak membunguli imam hari ini jar. Jurang kayak apa caranya? Aku sembahyang kada wudu. Imam tahu aja kada. Yalah, tetap masih di jalan lah sembahyang. Yalah, walaupun kita kada wudu di belakang. Ya, rugi kah imam? Yang rugi siapa? Kita. Membunguli imam aku hari ini jar. Jurang kayak apa caranya membunguli imam? Sembahyang kada wudu. Yalah, aku sembahyang aja tak kantut kada batal, nyata ay kada batal, sembahyang tak kantut kada batal, mun kada wudu, yalah, kada wudu aja mana batal, orang batal kan wudu. Jadi seandainya kita ini sepakat, semuaan manusia ini kada menyembah lawan Allah, maka tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah, tetap sidin Tuhan. Kalau pangsidin ambih jadi Tuhan. Nah, lain kita, lain pejabat bisa diturunkan. Pada kita ini kada setuju. Ya kalau kawan menurunkan atasan kesepakatan tadi dah. Kalau Allah kita ini membangkang semua lawan Allah dan kada menyembah sidin lagi, kada mengurangi lawan kemuliaan sidin. Tetap sidin Tuhan. Jadi yang rugi itu siapa? Kita. Jadi bersemayamnya Allah di atas aras tadi, bukannya Allah bertempat di aras, bukannya Allah berdiam di situ.
Amun Allah bertempat di aras, berarti Allah berhajat lawan aras. Sama lawan kita. Cuman kebetulan kita ini misalnya, makanya ada juga dihabarakan bahwasanya amun hendak melihat Allah tuh kena di surga. Hendak melihat zat Allah tuh di surga. Ada kalalah, kalau di surga itu ada di antaranya. Makanya nikmat yang paling, kan surga itu nikmat sudah luar biasa. Ada lagi nikmat yang paling gonol, yang paling besar, ialah melihat zatnya Allah. Itu tidak luar biasa nikmatnya itu. Dan melihat zat Allah itu di surga. Di dunia ini kada kawa melihat zat Allah. Berarti Allah bertempat di surga lah. Ada. Amun Allah bertempat di surga, berarti Allah berhajat kepada surga. Yalah. Amun Allah sudah diam di surga, berarti Allah berhajat kepada surga. Bergantung kepada surga. Jadi tamsilnya kayak apalah? Kain aja nah tamsilnya. Amun hendak melihat bulan di atas langit, masuk ke rumah sini. Kan di luar biasanya kada kelihatan bulan. Cuman kenapa bila masuk ke rumah sini ada keajaiban melihat lawan bulan? Yalah. Jadi bahasanya bila hendak melihat bulan, masuk ke rumah sini, masuk ke majelis ini. Jadi kita hendak melihat bulan, masuk ke sini, oh melihat lawan bulan, memang ada kelihatan. Bukannya bulan itu berdiam di sini, bertempat di rumah ini kada, cuman melihatnya harus masuk ke rumah sini. Itu pahamnya maksudnya tadi. Bukannya bulan yang di sini kada, cuma kalau hendak melihat bulan, ada ruangan hendak melihat bulan, masuk ke sini. Bulannya tetap di sana. Cuma syarat daripada hendak melihat bulan harus masuk ke sini. Misalnya kan di luar kada kawa melihat bulan, cuman di sini kenapa? Tembus ada ruangan kau melihat bulan. Ini contoh, misal. Jadi mun hendak melihat bulan, masuk ke sini, masuk ke majelis ini. Jangan lihat ke atas, oh memang kelihatan bulan. Turun keluar, ada melihat. Jadi syarat daripada hendak melihat bulan, masuk ke dalam sini. Syarat hendak melihat Allah, masuk ke dalam surga. Bukannya Allah bertempat di surga, ada. Namun Allah bertempat di surga, berarti Allah berhajat kepada surga. Itu contohnya aja, tamsilnya. Mbah Pang pulang aja. Kenapa Allah mencipta malaikat yang diberi tugas masing-masing? Jibril menyampaikan wahyu, yalah. Yang 10 malaikat yang wajib kita ketahui tah. Mikail, Israfil, Ijrail mencabut nyawa. Berarti Allah dia berhajat lawan malaikat. Berarti Allah memerlukan lawan malaikat. Kan gitu nih? Kada. Jawabannya salah. Allah tidak berhajat kepada para malaikat. Kada berhajat Allah lawan malaikat. Kenapa? Jibril diperintahkan khusus menyampaikan wahyu. Ada mampu ke Allah? Mampu. Cuman malaikat ini Allah cipta dan Allah perintahkan dengan masing-masing tugas. Sudah. Bukannya Allah kada mampu, bukannya Allah berhajat lawan malaikat itu ada. Jadi malaikat menjadi hamba Allah juga dengan masing-masing tugas yang Allah diberi. Sudah. Ya, menyampaikan wahyu sampai jaga neraka, malaikat Malik, malaikat Ridwan jaga surga. Itu masing-masing semata-mata inya tadi menjunjung perintah Allah. Bukannya Allah berhajat lawan mereka. Ada salah. Allah kan perlu malaikat. Cuman itu Allah memerintahkan kepada malaikat. Bukannya Allah ada mampu, bukannya Allah berhajat lawan malaikat. Ada. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada nang lain daripada Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk.
Jangan sampai kita berhajat lawan makhluk. Semata-mata kita berhajat kepada Allah, bergantung lawan Allah, nang berisi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, nang berdiri sendiri. Orang yang beriman, orang yang benar keimanannya, ianya hanya menyandarkan hidupnya, menyandarkan hajatnya hanya kepada Allah, bukan kepada sesuatunya, bukan kepada makhluk.